Selamat pagi Bu Tita dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi pornografi, hak cipta, dan juga transaksi informasi elektronik. Kelompok kami beranggotakan Serafina Lovita, Sania Situmorang, Laksmi Devi, dan juga Francisca Prasiwi. Kebijakan menurut David Easton seperti yang dikutip Abidin 2004 halaman 20 merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin suatu kelompok atau organisasi yang bertujuan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompok. Lalu menurut A. Anderson 2003 kebijakan didefinisikan sebagai tindakan yang relatif stabil dan bertujuan yang diikuti oleh sekelompok orang dalam menangani suatu masalah atau masalah yang menjadi perhatian. Lalu untuk regulasi dapat didefinisikan sebagai sebuah peraturan yang dibuat agar dapat menjadi sebuah fondasi untuk mengatur atau mengendalikan sebuah kelompok. Regulasi ini memiliki batas-batasannya dalam mengatur dan mengendalikan. Jika regulasi merupakan peraturan yang dibuat untuk mengendalikan, regulator merupakan orang atau sekelompok orang yang menyusun kebijakan dalam pembentuk regulasi yang ditetapkan, contoh yakni pemerintah. Pornografi dalam internet bisa dikatakan dapat menciptakan adanya ruang dan dunia baru yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, berekspresi, dan lain-lain. Dunia tersebut disebut dengan dunia maya atau dunia cyber. Beberapa konten yang disajikan oleh dunia maya merupakan hal-hal yang menghibur, seperti musik, foto, video, dan film. Terdapat unsur yang merubah konten hiburan menjadi konten kriminal, yaitu pornografi. Pornografi sendiri merupakan segala sesuatu yang secara material baik berupa film, surat kabar, tulisan, foto, atau lain-lainnya yang menyebabkan timbulnya hasrat-hasrat seksual. Dengan demikian, siapapun yang menyajikan dan atau menyebarluaskan gambar, tulisan, atau tayangan yang di dalamnya terdapat unsur pornografi seperti mengumbar aurat yang akan menimbulkan nafsu atau hasrat seksual dan erotisme sudah dianggap terlibat dalam perbuatan pornografi. Pada beberapa negara, konten dan tayangan yang bersifat pornografi dapat ditolerir, tetapi pada beberapa negara yang lain, konten dan tayangan tersebut dilarang sama sekali. Salah satu negara yang melarang keras adanya konten ini beredar adalah negara Indonesia. Terdapat beberapa pengaturan hukum Indonesia yang mengatur kejahatan pornografi di internet. Dari peraturan-peraturan yang sudah tertera, dianggap belum memadai apabila dikaitkan dengan perkembangan kasus pornografi saat ini. Hal tersebut dikarenakan pihak penegak hukum yang tidak konsisten sehingga membuat ancaman hukuman yang terlalu ringan tidak menimbulkan efek jera, serta ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang dikategorikan sebagai pornografi tersebut. Fenomena pornografi yang masih ada sampai sekarang dan masih marak sampai sekarang adalah bisnis prostitusi online. Prostitusi online adalah bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan keuntungan materi yang sangat besar. Besarnya keuntungan yang didapatkan membuat bisnis ini menjadi komoditas jualan yang dikemas sedemikian rupa dengan menggunakan media daring sebagai media utama dalam komunikasi pemasarannya. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbaiki ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 16 September 2014, menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, klaim kepemilikan atas sains yang bersimpati pada publikasi open source yang memastikan bahwa hasil penelitian ditempatkan di internet secara gratis. Hal ini ditetapkan atas dasar membangkitkan semangat komunis di antara banyak ilmuwan yang mendorong agar temuan mereka tersedia untuk kepentingan umum. Namun, di satu sisi lainnya mengatakan juga bahwa hak kepemilikan atas sains memiliki syarat-prasyarat bahwa mereka yang ingin berkonsultasi tentang ilmu pengetahuan tersebut harus membayar biaya saat mereka melakukannya, sebagai klaim bahwa suatu ilmu pengetahuan adalah sebuah properti. Beberapa ilmuwan bersikeras bahwa penerbitan merupakan sumber terbuka yang berkembang dan mengancam kepentingan komersial. Situasi ini rumit dan berubah-ubah karena pola perilaku dapat berlangsung tanpa batas.
Hal ini merupakan kondisi yang kontroversial dan krusial. Tidak mengherankan bahwa hak cipta akhirnya adalah hak yang diperkenalkan untuk menyeimbangkan hak pencipta dan penemu dengan masyarakat umum. Schiller memberi gagasan bahwa informasi harus menjadi barang milik publik, bukan sesuatu yang dapat dijual maupun dibeli di pasaran. Kesimpulannya adalah bahwa identifikasi kapitalisme konsumen akan sangat membantu jika kita ingin mengetahui banyak tentang istilah dan ketentuan tertentu sebagai pengingat seberapa banyak informasi dikhususkan untuk dikejar penjualannya kepada orang-orang yang tampaknya semakin mundur ke gaya hidup privatisasi. Hak khusus yang dimiliki oleh pencipta karya pada dasarnya berhenti ketika karya dalam bentuk nyata dibeli, dan apabila disebarluaskan, pencipta tidak dapat menuntut kembali haknya karena adanya pola perilaku masyarakat yang tidak terbatas dan tidak terkontrol. Penyebaran dan publikasi secara umum memang dinilai merugikan seorang pembuat karya. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi informasi elektronik. Nah, di zaman modern ini pastinya kita dihadapi oleh berbagai kegiatan yang bersifat daring. Banyaknya masyarakat yang mulai memberikan perhatian khusus pada kegiatan menggunakan media elektronik. Nah, dalam hal ini, kegiatan kita sebagai masyarakat penggunanya dilandasi oleh transaksi informasi elektronik. Dalam materi kali ini, kelompok akan memberikan informasi terkait transaksi informasi elektronik, terutama dengan ITE yang ditetapkan di Indonesia. Pada materi ini, kami akan menjelaskan banyak tentang kegiatan keseharian kita sebagai pengguna media elektronik yang juga menjadi salah satu pembawa informasi kepada jutaan pengguna. Hal ini juga termasuk berbagai kegiatan saat kita mengakses internet, memasukkan data pada berbagai platform yang memakai koneksi internet, serta hukum atau kebijakan yang menaunginya. Apa yang harus dilakukan dan juga tidak dilakukan sebenarnya tidak terlihat jelas pada kegiatan transaksi informasi elektronik. Tetapi kegiatan ini menjadi lebih jelas jika kita memahami hukum atau kebijakan terkait yang dibuat. Pada materi ini akan menyangkut materi minggu lalu, yaitu privasi. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah dijelaskan bagaimana pentingnya materi ini, di mana sebuah globalisasi informasi mencakup perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, serta bagaimana teknologi ini harus dikembangkan dalam pemanfaatannya di perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Nah, pada perubahannya di UU ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 1 ayat 1-3 disebutkan nih. Pada ayat yang pertama disebutkan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi atau jenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nah, untuk ayat yang kedua, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Lalu yang ayat ketiga adanya teknologi informasi, yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Nah, selanjutnya ada nih dari pasal ketiga, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Ternyata ada tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, di mana disebutkan di Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 pasalnya yang keempat. Tujuannya yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Lalu yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Lalu yang terakhir, yang kelima,
memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Nah, transaksi informasi elektronik sendiri dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun private, di mana ketika kita harus memasukkan informasi kita ke dalam sebuah platform elektronik, bahkan ketika kita berbelanja di online shop aja, pastinya kita perlu memasukkan data seperti nama, alamat, dan nomor pribadi kita. Nah, seluruh dokumen itu dapat diakses dan dibuka dengan bantuan internet. Tidak lupa dokumen-dokumen tersebut juga memiliki hukum, di mana ada pada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 pada pasalnya yang kelima ayat 1, yang dijelaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat itu dilanjutkan juga pada ayat yang ketiga, di mana informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Pada buku The Handbook of Internet Studies itu dijelaskan 4 bentuk proses konvergensi antara kategori hukum yang sebelumnya berbeda, di mana ini menyangkut media yang kita pakai. Yang pertama, kebijakan internet muncul dalam sila hukum yang telah dipisahkan satu sama lain di masa lalu. Lalu yang kedua, meskipun masalah hukum dan pengetahuan pada umumnya memperlakukan masalah hukum ini seolah-olah mereka adalah secara individu, namun kenyataannya tidak demikian. Lalu yang ketiga, konvergensi teknologi mengakibatkan di mana tidak mungkin untuk memisahkan sistem yang sebelumnya berbeda untuk mengatur komunikasi. Lalu yang terakhir yang keempat, sifat global internet telah berperan dalam menuntun dan memfasilitasi apa yang para ilmuwan politik dan ahli hukum disebut dengan harmonisasi hukum, yaitu penyatuan hukum dan peraturan antar negara sehingga mereka konsisten satu sama lain. Nah, dapat kami simpulkan bahwa transaksi informasi elektronik ini berarti data elektronik yang dimana penggunanya melakukan perbuatan berdasarkan hukum serta teknik dengan teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat belajar. Terima kasih.